Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pendalaman materi tematika Mupel IPA. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan notifikasi agar kalian dapat update video terbaru dari Pondok Media. Baiklah anak-anak, kita ke materi. Masih materi sistem pencernaan manusia. Kalau kemarin kita belajar tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya, kali ini akan kita sambung dua materi, yaitu yang pertama gangguan organ pencernaan manusia, kemudian dilanjut menjaga kesehatan organ pencernaan. Langsung saja. Nah, ini materi kita yang pertama untuk hari ini ya, kedua dengan yang kemarin. Yang akan kita pelajari hari ini adalah macam-macam gangguan organ pencernaan manusia. Di antaranya adalah penyakit emah, kemudian diare, disentri, sembelit, wasir, radang usus buntu, demam tifoid atau tipes, dan yang terakhir adalah hepatitis. Nanti kita akan pelajari ini dari pengertian, penyebab, gejala, mengatasi atau mengobati, dan pencegahannya ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah penyakit emah. Nah, ini anak-anak sering mendengar istilah ini. Mungkin ada yang pernah sakit emah. Nah, mari kita pelajari apa emah itu ya. Emah atau radang lambung, disebut juga tukak lambung, adalah gejala penyakit yang menyerang lambung. Nah, ini gambar lambung ya anak. Dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit. Dinding lambung menghasilkan asam klorida. Kalau asam ini berlebihan dan dinding lambung ada yang luka, maka terjadi perih, mules, sakit. Inilah yang dinamakan sakit emah. Kita lanjutkan. Penyebabnya apa? Nah, ini mohon diperhatikan agar anak-anak terhindar dari emah. Yang pertama, makan secara tidak teratur. Makan itu harus teratur ya, waktunya makan harus makan, jangan main sampai lupa makan. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol, ini bagi orang dewasa ya. Kalau anak-anak tentunya jangan sampai ya. Kemudian pola tidur yang tidak teratur dan stres, nah, ini juga bisa menyebabkan emah. Kemudian yang keempat, telat makan. Setelah makan, waktu makan, si penderita emah akan makan dengan porsi yang terlalu banyak. Nah, ini akan menyebabkan emahnya kambuh ya. Sudah makannya telat, setelah makan mereka makan dengan porsi yang terlalu banyak. Ini membuat emah kambuh. Kita lanjutkan. Gejalanya: sakit saat buang air besar, mual dan muntah, sering merasa lapar, perut kembung, nyeri yang terasa perih pada perut dan dada, sering bersendawa. Tahu sendawa ya? Lanjut, pengobatan dan pencegahan. Nah, pengobatan dan pencegahan untuk penyakit emah antara lain minum obat emah. Nah, sekarang banyak macamnya, di toko-toko juga banyak dijual. Kemudian menghindari minuman beralkohol, menghindari minuman yang merangsang mengeluarkan asam lambung antara lain kopi, anggur putih, sari buah, sitrus, dan susu. Kemudian menghindari makanan yang sangat asam atau pedas seperti cuka, cabai, dan merica. Tahu merica ya? Nah, bumbu dapur. Menghindari makanan yang sulit dicerna dan dapat memperlambat pengosongan lambung, antara lain makanan berlemak,
kue tar, coklat, dan keju. Nah, ini adalah cara pengobatan dan pencegahan. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu penyakit diare. Diare merupakan suatu kondisi ketika seseorang melakukan buang air besar atau disingkat BAB sering dari biasanya, lebih sering dari biasanya. Ya. Selain itu, diare juga ditandai dengan kondisi feses yang lebih encer dari biasanya. Atau feses ya. Nah, itu yang kalian buang saat BAB, itu namanya feses. Diare bisa terjadi pada siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Ada yang pernah diare? Nah, mungkin ada. Nah, ini penyebabnya. Pada umumnya penyebab penyakit diare adalah virus, bakteri, dan parasit. Nah, ada juga yang alergi. Benda asing tersebut masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Salah satu hewan pembawa bakteri adalah lalat. Nah, lalat ya, hati-hati dengan makanan yang sudah dihinggapi lalat, apalagi sudah dijilati. Nah, ini bisa-bisa mengandung ini bakteri atau virus diare. Makanya kalau ada makanan yang sudah dihinggapi, lebih baik dibuang saja atau diberikan kepada ayam ya. Kemudian gejala: feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut ya, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus menerus, demam, dehidrasi, dan ada darah pada feses. Saat BAB itu ada darahnya. Bisa dipahami? Kita lanjut. Kemudian untuk mengatasinya, konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan. Kemudian pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. Kemudian upaya pencegahannya, yang pertama selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, atau setelah bersin dan batuk, dengan mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air bersih. Nah, lebih utama dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna ya, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya, itu untuk mencegah diare. Kemudian yang ketiga adalah penyakit disentri. Penyakit disentri adalah peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Saat diare, frekuensi buang air besar akan meningkat dengan konsistensi feses yang lembek atau cair. Penyebabnya adalah bakteri dan amoeba. Ini ya, ini gambarnya. Dan kita lanjut, gejala-gejala umum penyakit disentri. Diare disertai darah atau lendir. Nah, dia BAB disertai darah atau lendir. Kemudian demam juga, mual dan muntah. Dan yang keempat, kram dan nyeri pada perut. Ini adalah gejala-gejala umum penyakit disentri. Kita lanjutkan. Untuk mencegahnya, yang pertama selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, tadi sudah ya. Kemudian hindari kontak langsung dengan pengidap disentri. Kalau ada saudara atau teman, kita menghindari kontak langsung, misalnya berjabat tangan ya, karena mungkin nanti kuman-kuman atau bakteri ada yang menempel di tangan mereka yang mengidap disentri. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan handuk yang bersama dengan pengidap disentri. Ini biasanya satu keluarga
mungkin ada handuknya yang dipakai untuk bersama-sama. Kalau kebetulan ada yang mengidap penyakit disentri ini, nah pakai handuk yang lain saja ya. Kemudian yang keempat, selalu bersihkan toilet dengan disinfektan setiap selesai digunakan. Harus rajin membersihkan toilet. Kemudian yang kelima, selalu mengkonsumsi air yang telah dimasak hingga mendidih dan air di botol yang masih tertutup rapat. Kemudian yang keenam, hindari es batu yang dijual sembarangan karena kemungkinan terkontaminasi kuman. Biasanya es batu yang ada dijual di tepi-tepi jalan itu menggunakan air yang airnya tidak dimasak dulu ya. Nah itu tidak bagus atau mungkin malah berbahaya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah sembelit. Sembelit adalah merupakan kondisi ketika buang air besar atau BAB menjadi lebih jarang daripada biasanya. Hal ini akan menyebabkan tinja yang ada di dalam usus besar menjadi lebih kering, keras, dan menumpuk menjadi lebih besar, sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Istilah lain dari sembelit adalah konstipasi. Pernah sembelit anak-anak? Mungkin pernah ya. Kalau pengen ke belakang itu jangan ditahan, nanti akan menyebabkan sembelit. Kita lanjutkan. Gejala umum yang pertama, nyeri pada anus saat buang air besar. Kemudian yang kedua, rasa belum tuntas setelah buang air besar. Kemudian yang ketiga, kembung. Yang keempat, kram pada perut atau punggung bagian bawah. Kemudian yang kelima, kehilangan nafsu makan. Dan yang terakhir adalah feses yang kering, keras, bergumal atau lebih sedikit dari biasanya. Ini adalah gejala umum penyakit sembelit. Kemudian kita lanjutkan penyebabnya. Nah, yang pertama, kurangnya kandungan serat pada bahan makanan yang dikonsumsi. Makanya kita biasakan makan makanan yang berserat. Kemudian yang kedua, pola hidup banyak duduk. Nah, ini biasanya pekerja-pekerja yang selalu menghadapi komputer, para pegawai yang di kantor-kantor itu dia kurang gerak, hanya di depan komputer duduk terus. Ini adalah pola hidup banyak duduk. Kalau anak-anak tentunya sering berlari-lari, bermain-main, tidak ada pola hidup banyak duduk. Kecuali yang suka main game berjam-jam. Nah itu tidak bagus ya anak-anak ya. Nanti bisa kecanduan. Kalau kecanduan itu juga nanti berbahaya bagi saraf juga ya. Terutama saraf mata, kemudian saraf yang menghubungkan ke otak kita. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah perubahan kebiasaan, misalnya perubahan jam makan. Kalau waktunya makan ya segera makan. Terus menunda BAB, mungkin karena kegiatan tadi game. Sebenarnya ingin ke belakang tapi ditunda ya, ditahan-tahan. Nah ini bisa menyebabkan sembelit. Kemudian dilanjutkan, yang kelima adalah kurang konsumsi cairan. Apalagi kalau mengkonsumsi cairannya itu cairan yang beralkohol atau minuman yang berkafein. Pencegahannya, yang pertama adalah pola makan dengan makanan yang tinggi serat. Kemudian yang kedua, memperbanyak konsumsi cairan. Kemudian yang ketiga, melakukan pola hidup aktif dan rutin berolahraga. Kemudian yang terakhir, biasakan BAB bila dorongan datang ya, segera, jangan ditahan-tahan. Kita
Kita lanjutkan yang keenam, yaitu penyakit wasir. Wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, ya, serta dubur atau anus. Gejala wasir. Wasir seringkali ditandai dengan benjolan di luar anus. Kemudian disertai yang pertama rasa gatal atau sakit di sekitar anus. Kemudian pendarahan dari anus setelah buang air besar. Dan yang ketiga keluarnya lendir setelah BAB. Kemudian cara mengobati dan mencegah wasir. Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, yang berserat tadi, mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan salep wasir ini untuk mengobatinya. Dan yang ketiga, menjalani operasi pengangkatan wasir ini bila sudah wasirnya ini sudah parah, ya, atau kronis. Kemudian ada lagi, yaitu konsumsi makanan kaya serat dan banyak minum air putih. Selanjutnya, hindari duduk terlalu lama. Kemudian hindari menunda BAB dan jangan mengejan berlebihan. Mengejan tahu nggak ya anak-anak ya? Nah, cara Jawa ngeden. Jangan dipaksakan sampai berlebihan mengejannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk sakit penyakit berikutnya, ya, yaitu radang usus buntu. Awal dari usus besar ini ada usus UB cacing, ini UB cacing ya, atau dinamakan juga usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis, yang panjangnya berukuran 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Kita lanjut. Penyebabnya terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, bisa itu penimbunan makanan yang susah hancur. Kemudian kurangnya mengkonsumsi makanan berserat. Ternyata makanan berserat itu banyak fungsinya ya, banyak manfaatnya. Lanjut, gejala sakit usus buntu. Gejala nyeri perut pada sakit usus buntu tersebut disertai misalnya yang pertama kehilangan nafsu makan, yang kedua perut kembung, yang ketiga tidak bisa buang gas atau tidak bisa kentut, yang keempat mual, diare dan demam. Baik, kita lanjutkan. Dan cara mencegah penyakit usus buntu ini yang pertama makan makanan berserat, ya. Kemudian memperbanyak minum air putih. Yang ketiga jangan menunda BAB. Kemudian yang keempat jangan menahan kentut. Kalau kentut dilepas saja tapi yang sopan, ya. Kalau bersama orang-orang atau kawan-kawan kamu ya pergi dulu. Kentut baru kumpul lagi, ya, baru bergabung lagi. Kita lanjut. Penyakit yang berikutnya adalah demam tifoid atau tipes. Mungkin anak-anak biasanya sering ini demam tifoid ini, banyak yang kena. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella TB. Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan bakteri melalui kotoran atau urinnya. Urin itu air kencingnya. Jika seseorang makan atau minum yang telah terkontaminasi, maka orang tersebut dapat terkena demam tifoid atau penyakit tipes. Nah, ini gejala-gejalanya. Buang air besar berdarah, agitasi, bingung, mengigo, halusinasi. Kemudian kesulitan untuk fokus, mimisan,
kelelahan, perasaan lemah atau lemas. Kita lanjutkan. Kemudian pencegahannya, cara terbaik melindungi diri dari penyakit demam tifoid adalah melakukan vaksinasi yang fungsinya memberikan rangsangan berupa vaksin agar tubuh memproduksi zat kekebalan berupa antibodi terhadap suatu penyakit. Ini pencegahannya. Kita lanjutkan yang terakhir, ya. Terakhir untuk penyakit pencernaan, yaitu hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, maupun penyakit autoimun. Autoimun itu adalah pengurangan atau melemahnya imun tubuh. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Ini adalah gambar hati. Penyakitnya tadi apa? Hepatitis hati atau liver. Kita lanjut. Gejala-gejala hepatitis yang pertama muncul demam, mual, muntah, kelelahan. Kemudian nyeri perut, nyeri sendi, feses berwarna pucat, ya, urin berwarna gelap. Nah, gejala yang kedua. Gejala yang ketiga, kehilangan nafsu makan hingga berat badan menurun. Kemudian yang terakhir, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Nah, inilah yang dinamakan penyakit kuning katanya, ya. Kita lanjutkan. Pengobatannya, yang pertama, terapi antibiotik adalah pengobatan yang efektif untuk demam tifoid yang akan ditentukan oleh dokter. Dan yang kedua, jika demam tifoid didiagnosa sangat awal, baru-baru sudah ketahuan bahwa ini sakit tipes, maka dapat diberikan tablet antibiotik yang membutuhkan terapi selama 7-14 hari. Nah, itu tadi penyakit-penyakitnya. Oh ya, pencegahannya yang belum, ya, pencegahan tifoid atau tipes. Yang pertama dengan vaksin, ya. Kemudian biasakan cuci tangan, gunakan air hangat, dan cuci tangan setidaknya sebelum dan sesudah makan dan setelah menggunakan toilet. Hindari menyentuh makanan, ini bagi yang sakit, ya. Hindari menyiapkan makanan untuk orang lain sampai dokter mengatakan bahwa penderita tidak lagi menular. Ya, ini yang sakit dilarang untuk menyiapkan makanan untuk mungkin keluarganya, ya. Jika bekerja di industri makanan atau fasilitas kesehatan, penderita tidak akan diperbolehkan untuk bekerja sampai tes menunjukkan bahwa penderita tidak lagi mengandung bakteri tifoid. Ini pencegahannya, ya. Dan kita lanjutkan materi yang kedua hari ini, ketiga dengan yang kemarin, ya, menjaga kesehatan organ pencernaan. Penyebab gangguan organ pencernaan, kalau kalian tadi sudah memperhatikan dengan baik, maka sebenarnya itu sudah ada di materi tadi. Cuma ini secara umumnya, ya. Secara umumnya, yang pertama mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Tadi kan sudah, ya, di penyakit-penyakit tadi kan penyebabnya kan sudah ada. Kemudian yang kedua, kebiasaan buruk sering menunda BAB juga sudah ada. Kurangnya mengonsumsi makanan berserat. Nah, ini merupakan rangkumannya dari tadi, gejala umum keseluruhan maksudnya, ya. Kemudian pola makan tidak teratur. Kemudian kurang minum air putih. Nah, yang keenam, terlalu makan makanan berlemak atau berminyak. Yang ketujuh, kurang berolahraga. Kemudian upaya menjaga kesehatan organ pencernaan.
mencuci tangan sebelum makan, sudah juga tadi. Kemudian makan teratur dan tepat waktu, sudah, ini kesimpulannya ya. Nah, yang ketiga, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Yang keempat, menggunakan peralatan yang bersih untuk makan dan minum. Yang kelima, mencuci buah-buahan dan sayuran. Nah, ini adalah upaya menjaga kesehatan organ pencernaan. Silakan anak-anak perhatikan, ya, diamalkan biar kita terhindar dari penyakit organ pencernaan kita. Mudah-mudahan tetap sehat, ya. Organ pencernaan kita berfungsi dengan baik sehingga kita pun akan bahagia, senang. Gitu anak-anak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya tutup, silahkan yang belum subscribe terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.